Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Sawah Lunto, Sumatera Barat. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Sawah Lunto yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Asal-usul Sawah Lunto, kisah di balik kota Arang. Pada suatu masa di tanah Minangkabau, di lembah yang dikelilingi perbukitan nan hijau, terdapat sebuah wilayah yang tak banyak diketahui orang. Sawah Lunto, begitu orang menyebutnya, dulu hanyalah hutan belantara, rumah bagi satwa liar, dan tempat berburu bagi penduduk setempat. Tak ada yang menyangka bahwa di bawah tanahnya tersembunyi kekayaan yang kelak akan mengubah nasib daerah itu selamanya. Emas hitam, batu bara, rahasia di perut bumi. Tahun 1867, seorang insinyur pertambangan Belanda bernama W.H. de Graaf datang ke tanah Sumatera dengan misi rahasia. Dengan peta dan kompas di tangannya, ia menelusuri lembah dan sungai, menyusuri lereng bukit yang terjal. Hingga suatu hari di tepi sungai Ombilin, de Graaf menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Lapisan batu bara yang melimpah terbentang luas di perut bumi Sawah Lunto. Temuan ini bagaikan pesan dari dewa bagi kolonial Belanda. Tak butuh waktu lama, para pejabat di Batavia mengirim ribuan pekerja untuk menggali kekayaan ini. Tetapi, harga dari kemakmuran ini sungguh mahal. Bukan hanya dalam keringat, tetapi juga nyawa, tangisan di bawah tanah. Sawah Lunto berubah menjadi neraka bagi mereka yang dijuluki orang rantai, tahanan pribumi yang dibawa dari berbagai daerah untuk bekerja paksa di tambang. Kaki dan tangan mereka dipasung rantai besi, tak ada tempat untuk melarikan diri. Setiap hari mereka masuk ke terowongan gelap, mengayunkan kapak dan sekop, menggali batu bara dalam panas yang menyiksa, tanpa udara segar, tanpa belas kasihan. Tangis dan jeritan menjadi musik latar yang menemani siang dan malam di Sawah Lunto. Jika seorang pekerja lemas karena kelelahan, tubuhnya akan dilempar keluar seperti sampah. Jika ada yang berani melawan, cambuk dan senapan adalah jawabannya. Tanah ini basah oleh keringat dan darah, kutukan arang hitam. Legenda mengatakan, arwah orang rantai yang mati dalam kegelapan tambang tak pernah benar-benar pergi. Beberapa warga masih percaya bahwa di malam-malam tertentu bisa terdengar suara rantai yang bergesekan, jeritan kesakitan dari dalam lubang tambang yang sudah lama ditutup. Sawah Lunto, yang dulu tempat penderitaan, kini menjadi kota warisan dunia. Tetapi sejarahnya tetap terukir dalam batu bara yang pernah menyala di tungku kolonialisme. Sebuah kisah tentang kekayaan yang diraih dengan air mata, tentang sebuah kota yang lahir dari luka namun kini berdiri sebagai saksi bisu sejarah. Sawah Lunto bukan hanya sekadar kota tua, ia adalah kenangan, ia adalah nyawa yang pernah dipenjara, ia adalah hitamnya arang yang tak akan pernah memudar dalam sejarah. Adat dan kebiasaan di Sawah Lunto, warisan budaya yang hidup. Sawah Lunto, kota kecil di Sumatera Barat yang dahulu dikenal sebagai kota tambang, tidak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga memiliki adat dan kebiasaan yang masih lestari hingga kini. Meskipun pengaruh kolonial Belanda sempat mendominasi, budaya Minangkabau tetap menjadi identitas utama masyarakatnya. 1. Sistem kekerabatan matrilineal. Seperti wilayah lain di Minangkabau, masyarakat Sawah Lunto juga menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Dalam sistem ini, harta pusaka turun dari ibu ke anak perempuan. Kaum perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, terutama dalam warisan dan kepemilikan rumah gadang. Laki-laki, meskipun tetap dihormati, memiliki tanggung jawab untuk merantau atau mencari nafkah di luar daerah. 2.
rumah gadang dan kaum. Meskipun Sawah Lunto berkembang sebagai kota tambang, banyak masyarakatnya masih mempertahankan rumah gadang, rumah adat khas Minangkabau yang dihuni oleh satu kaum, kelompok keluarga. Rumah gadang bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat musyawarah dan tempat berlangsungnya berbagai upacara adat. 3. Adat perkawinan yang syarat makna. Perkawinan di Sawah Lunto juga mengikuti adat Minangkabau, di mana prosesnya penuh tahapan seperti maresek. Keluarga perempuan mencari informasi tentang calon mempelai laki-laki. Meminang. Keluarga perempuan yang datang melamar pihak laki-laki berbeda dengan budaya lain di Indonesia. Batuka tando, tukar tanda atau simbol kesepakatan pernikahan. Babako babaki, pemberian restu dan nasihat dari pihak ayah kepada anak perempuan yang akan menikah. Manjalang mantu, pengantin baru mengunjungi keluarga besar untuk memperkenalkan diri setelah menikah. 4. Tradisi makan bajamba. Salah satu tradisi yang masih sering dilakukan dalam acara adat di Sawah Lunto adalah makan bajamba. Ini adalah tradisi makan bersama secara lesehan dengan hidangan yang disajikan di atas dulang besar dan dimakan beramai-ramai. Filosofi di balik tradisi ini adalah kebersamaan dan kesetaraan dalam masyarakat. 5. Seni dan budaya, randai dan saluang. Meskipun Sawah Lunto memiliki pengaruh modern dari masa kolonial, kesenian tradisional tetap bertahan seperti randai. Teater Rakyat Minangkabau yang menggabungkan seni bela diri silat, musik, dan cerita lisan. Saluang, alat musik tiup tradisional Minangkabau yang sering dimainkan untuk mengiringi dendang atau syair klasik. 6. Gotong royong dan kepercayaan terhadap makhluk halus. Masyarakat Sawah Lunto masih menjunjung tinggi budaya gotong royong, terutama dalam membangun rumah atau membantu tetangga yang membutuhkan. Selain itu, karena kota ini menyimpan banyak peninggalan tambang tua dan bangunan kolonial, ada banyak cerita mistis yang beredar. Beberapa orang masih percaya bahwa arwah orang rantai, tahanan kerja paksa zaman Belanda, masih bergentayangan, terutama di bekas terowongan tambang. Sawah Lunto bukan hanya kota tambang, tetapi juga tempat di mana adat Minangkabau tetap hidup. Dari sistem matrilineal hingga tradisi makan bajamba, masyarakatnya masih menjaga warisan nenek moyang meskipun zaman terus berubah. Kehangatan budaya ini menjadikan Sawah Lunto lebih dari sekadar kota bersejarah. Ia adalah rumah bagi tradisi yang terus bernapas. Keunikan dan keindahan. Sawah Lunto, permata tersembunyi di Sumatera Barat. Sawah Lunto bukan sekadar kota tua biasa. Ia adalah permata tersembunyi di Sumatera Barat yang menyimpan pesona unik, perpaduan antara sejarah tambang, budaya Minangkabau, serta keindahan alam yang memikat. Kota kecil ini punya daya tarik tersendiri yang membuatnya berbeda dari daerah lain di Indonesia. 1. Kota tambang warisan dunia. Sawah Lunto adalah satu-satunya kota tambang batu bara di Indonesia yang telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO sejak 2019. Ini menjadikannya kota tambang tertua yang masih memiliki bangunan peninggalan kolonial dengan kondisi terawat. Keunikan ini menjadikan Sawah Lunto seperti museum hidup, di mana pengunjung bisa melihat langsung bagaimana kota ini berkembang dari masa kolonial hingga sekarang. 2. Keindahan arsitektur kolonial. Salah satu daya tarik utama Sawah Lunto adalah bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh. Beberapa yang paling ikonik antara lain Lubang Tambang Mbah Soero, terowongan tambang tua yang dulu digunakan untuk kerja paksa oleh orang rantai. Gedung Pusat Kebudayaan Sawah Lunto dulunya adalah tempat pertemuan para pejabat kolonial, kini berfungsi sebagai pusat seni dan budaya. Museum Kereta Api Sawah Lunto, stasiun kereta tua yang pernah menjadi jalur utama pengangkutan batu bara ke Pelabuhan Teluk Bayur. Masjid Agung Nurul Islam,
dibangun dari bekas pembangkit listrik tambang, menjadikannya masjid dengan arsitektur unik. Jalanan di Sawah Lunto yang dipenuhi bangunan bergaya Eropah memberikan suasana seperti berada di kota tua Eropah versi Indonesia. 3. Pemandangan alam yang menawan. Meskipun dikenal sebagai kota tambang, Sawah Lunto tetap memiliki keindahan alam yang luar biasa, seperti Danau Biru Sawah Lunto, danau cantik dengan air berwarna biru kehijauan yang terbentuk dari bekas tambang. Puncak Cemara, destinasi wisata yang menawarkan pemandangan kota Sawah Lunto dari ketinggian, terutama saat matahari terbenam. Kawasan Kandi, perpaduan danau, bukit dan hutan yang cocok untuk wisata alam dan olahraga air. Panorama Bukit Polan, tempat terbaik untuk menikmati sunrise dan kabut pagi yang menyelimuti kota. Keindahan alamnya yang masih asri menjadi kontras yang unik dengan nuansa industri tambang yang telah ada selama ratusan tahun. 4. Tradisi dan budaya yang masih lestari. Meskipun berkembang sebagai kota tambang, masyarakat Sawah Lunto tetap menjaga adat dan budaya Minangkabau. Beberapa tradisi yang masih sering dilakukan adalah makan bajamba. Tradisi makan bersama dalam satu dulang besar, melambangkan kebersamaan. Randai dan Saluang, seni pertunjukan khas Minangkabau yang sering ditampilkan dalam acara budaya. Festival Serak Gulo, tradisi membagikan gula secara massal sebagai bentuk sedekah yang kini menjadi daya tarik wisata tahunan. Sawah Lunto juga dikenal dengan keunikan kuliner Minangnya yang khas seperti gulai itiak lado mudo dan karak kaliang, cemilan khas yang mirip dengan kerupuk. Kota kecil dengan suasana tenang dan sejuk. Tidak seperti kota-kota besar lainnya di Sumatera Barat, Sawah Lunto menawarkan suasana tenang dan damai. Suhunya yang sejuk karena dikelilingi perbukitan membuatnya nyaman untuk berjalan-jalan santai sambil menikmati arsitektur kolonial dan pemandangan alam. Selain itu, jalanan kota ini masih cukup lengang dan bersih, menjadikannya tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk perkotaan. Sawah Lunto adalah kota yang unik dan penuh kejutan. Dari sejarah tambang yang mendunia, bangunan kolonial yang eksotis, hingga keindahan alam yang masih asri, semua berpadu dalam harmoni yang menakjubkan. Jika kamu mencari destinasi wisata yang menawarkan sejarah, budaya, dan alam dalam satu tempat, maka Sawah Lunto adalah jawabannya. Tempat wisata di Sawah Lunto, menyusuri kota tambang yang bersejarah. Sawah Lunto, kota kecil di Sumatera Barat, yang dulu dikenal sebagai kota tambang batu bara, kini telah bertransformasi menjadi destinasi wisata unik. Perpaduan antara sejarah kolonial, budaya Minangkabau, dan keindahan alam menjadikan kota ini surga tersembunyi yang wajib dikunjungi. Berikut adalah beberapa tempat wisata menarik yang bisa ditemukan di Sawah Lunto. 1. Lubang Tambang Mbah Soero. Tempat ini adalah terowongan bekas tambang batu bara yang dibangun pada akhir abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda. Dahulu, lubang ini menjadi saksi bisu penderitaan orang rantai, yaitu para pekerja paksa yang dipekerjakan dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Keunikan, wisatawan bisa masuk ke dalam terowongan tambang yang panjangnya sekitar 185 meter dengan didampingi pemandu. Sensasi, berjalan di lorong bawah tanah yang lembab dan gelap memberikan pengalaman seolah kembali ke masa lalu. Lokasi, dekat dengan pusat kota Sawah Lunto. 2. Museum Kereta Api Sawah Lunto. Museum ini dulunya adalah stasiun kereta api tua yang digunakan untuk mengangkut batu bara dari Sawah Lunto ke Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Kini, museum ini menyimpan berbagai koleksi lokomotif tua dan peralatan kereta api zaman kolonial. Keunikan, ada lokomotif uap mak hitam, kereta api uap legendaris yang pernah beroperasi pada masa Belanda. Aktivitas,
Pengunjung bisa melihat gerbong asli peninggalan zaman kolonial dan mempelajari sejarah transportasi di Sumatera Barat. 3. Kota Tua Sawah Lunto. Sawah Lunto memiliki arsitektur kolonial yang masih terjaga dengan baik. Bangunan-bangunan peninggalan Belanda masih berdiri megah di sepanjang kota, menciptakan suasana klasik yang eksotis. Beberapa bangunan ikonik, Gedung Pusat Kebudayaan, Sawah Lunto Masjid Agung Nurul Islam, dulunya bangunan pembangkit listrik tambang, kantor PT Bukit Asam, yang dulunya adalah rumah administrasi tambang. Rekomendasi, waktu terbaik untuk berjalan-jalan di Kota Tua adalah sore hari ketika matahari mulai terbenam dan suasana semakin syahdu. 4. Danau Biru Sawah Lunto. Danau Biru adalah danau eksotis yang terbentuk dari bekas galian tambang. Airnya berwarna biru kehijauan yang memukau, menciptakan pemandangan yang kontras dengan bukit-bukit hijau di sekitarnya. Keunikan, warna airnya yang unik dan suasana yang masih alami. Aktivitas, spot foto yang instagramable dan cocok untuk bersantai menikmati alam. 5. Puncak Cemara. Ingin melihat keindahan Sawah Lunto dari atas? Puncak Cemara adalah tempat terbaik untuk menikmati panorama kota dengan latar belakang perbukitan yang hijau. Keunikan, pemandangan spektakuler saat matahari terbit dan terbenam. Aktivitas, spot foto terbaik dengan panorama alam yang memukau. 6. Taman Satwa Kandi. Taman Satwa Kandi adalah kebun binatang kecil yang menjadi tempat konservasi beberapa satwa khas Sumatera. Keunikan, di dalam kawasan ini juga terdapat bekas danau tambang yang kini digunakan untuk wisata air. Aktivitas, berinteraksi dengan hewan, naik ATV dan wisata air. Zeven, Waterboom Sawah Lunto. Siapa sangka kota tambang ini juga punya tempat wisata air? Waterboom Sawah Lunto menjadi tempat favorit wisatawan lokal untuk bermain air dan bersantai. Keunikan, wahana seluncuran air yang cukup besar dan kolam renang yang bersih. Aktivitas, cocok untuk wisata keluarga, terutama saat cuaca sedang panas. 8. Danau Tandikek. Danau ini terletak di ketinggian dengan pemandangan yang masih sangat alami. Udara sejuk dan suasana yang damai menjadikannya tempat yang pas untuk bersantai. Keunikan, keindahan alam yang masih perawan dan suasana yang tenang. Aktivitas, camping, memancing, atau sekadar menikmati pemandangan. Sawah Lunto bukan hanya tentang tambang, tetapi juga tentang sejarah, budaya, dan keindahan alam yang unik. Dengan berbagai destinasi wisata yang menarik, kota ini sangat cocok untuk dikunjungi oleh siapa saja, baik pecinta sejarah, fotografer, petualang alam, maupun wisatawan keluarga. Sawah Lunto, kota kecil dengan sejuta pesona. Misteri Sawah Lunto, jeritan dari perut bumi. Malam di Sawah Lunto selalu terasa berbeda. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti kota tua yang penuh sejarah. Di antara bangunan-bangunan kolonial yang masih berdiri kokoh, ada bisikan yang selalu terdengar. Sebuah cerita yang tak pernah benar-benar hilang, seperti arang yang membekas di tanah tambang ini. Mereka menyebutnya kutukan orang rantai, lubang tambang Mbah Soero, lorong kegelapan yang tak pernah tidur. Di jantung Sawah Lunto ada sebuah tempat yang menyimpan kenangan paling kelam dari masa lalu, lubang tambang Mbah Soero. Dahulu, lubang ini bukan sekadar tambang batu bara biasa, melainkan tempat penyiksaan. Para orang rantai, tahanan pribumi yang dipaksa bekerja tanpa belas kasihan, diturunkan ke dalam perut bumi yang gelap. Tangan mereka terikat rantai besi, kaki mereka dipasung, dan udara yang mereka hirup adalah campuran debu serta keringat. Siapapun yang lemah atau sakit akan dibiarkan mati, dan tubuh mereka tak pernah dikuburkan, melainkan hanya ditinggalkan di dalam lorong tambang. Orang-orang percaya arwah mereka tak pernah pergi. Kalau kau berjalan di dekat lubang tambang itu saat malam,
kadang terdengar suara sekop mengayun atau rantai yang terseret di tanah. Beberapa pekerja yang pernah masuk ke lubang tambang ini mengaku mendengar suara isak tangis dan jeritan lirik yang berasal dari dalam terowongan. Ada yang melihat bayangan hitam bergerak sendiri, ada pula yang merasakan pundaknya ditepuk saat ia sendirian. Satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang pemandu wisata yang pernah terkunci di dalam lubang tambang. Ia hanya sendirian saat itu mengawasi pintu masuk hingga tiba-tiba lampu Petromax yang ia bawa padam sendiri. Dalam kegelapan yang pekat, ia mendengar sesuatu, "Tolong, tolong aku." Ia berlari keluar, napasnya tersengal, tubuhnya menggigil. Tapi ketika diperiksa kembali, tak ada seorang pun di dalam lubang tambang itu. Museum Kereta Api Sawah Lunto, kereta tanpa masinis. Di siang hari, Museum Kereta Api Sawah Lunto terlihat biasa saja. Hanya sebuah bangunan tua dengan rel kereta yang sudah tak terpakai. Tapi saat malam tiba, tempat ini berubah menjadi arena bagi mereka yang tak terlihat. Kereta api tua Mak Itam yang dulu digunakan untuk mengangkut batu bara sering dikaitkan dengan kejadian mistis. Konon, ada malam-malam tertentu di mana suara siulan lokomotif terdengar sendiri, padahal kereta itu sudah lama tidak dioperasikan. Para penjaga museum pernah melaporkan melihat bayangan seseorang berdiri di dalam gerbong, tapi saat didekati, bayangan itu menghilang seperti asap. Ada pula kisah seorang turis yang mengambil foto di dalam gerbong dan menangkap sosok lelaki berpakaian lusuh dengan tatapan kosong. Meskipun saat itu tak ada siapa pun di sekitarnya, rumah-rumah tua di kota lama, jejak langkah yang tak terlihat. Banyak bangunan tua di Sawah Lunto yang dahulu digunakan sebagai kantor kolonial atau rumah pejabat Belanda. Salah satu yang paling terkenal adalah Gedung Pusat Kebudayaan, yang dulunya merupakan rumah pejabat tambang. Penjaga gedung ini pernah mengalami kejadian aneh saat malam hari. Saat ia sedang memeriksa ruangan, tiba-tiba terdengar suara pintu kayu berderit terbuka sendiri. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi suara itu terus berlanjut. Ketika ia melangkah masuk ke salah satu ruangan, tubuhnya tiba-tiba terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Napasnya sulit, tangannya gemetar. Dan di ujung ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sesosok wanita bergaun putih, berdiri diam, menatapnya dari sudut ruangan. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan sebelum penjaga itu pingsan, wanita itu berbisik, "Keluar dari sini." Sawah Lunto, kota yang tak pernah benar-benar sepi. Sawah Lunto bukan hanya kota tua yang penuh sejarah, tapi juga tempat di mana masa lalu masih terasa begitu dekat. Mereka yang pernah menderita di tanah ini, mereka yang bekerja hingga mati dalam gelapnya tambang, mereka yang tak pernah mendapatkan keadilan. Mungkin mereka masih di sini. Mungkin di malam-malam tertentu, jika kau berjalan sendirian melewati jalanan sepi atau berdiri di depan lubang tambang yang gelap, kau bisa mendengar mereka memanggil namamu. Sawah Lunto bukan hanya kota tambang, ia adalah museum kenangan, dan beberapa kenangan tak pernah ingin dilupakan. Di sebuah kota tua yang dikelilingi perbukitan hijau, di antara lorong-lorong tambang batu bara yang kini mulai sunyi, Sawah Lunto menyimpan bukan hanya kisah peluh dan perjuangan, tetapi juga rasa yang lahir dari ketahanan, dari kebersahajaan, dan dari kehangatan yang tak lekang oleh waktu. Pagi di Sawah Lunto selalu dimulai dengan aroma karak kaliang yang baru diangkat dari minyak panas. Camilan kecil berbentuk angka 8 ini bukan sekadar kudapan, melainkan simbol keteguhan. Renyah di luar, gurih di dalam. Seperti kota ini yang tampak tenang, tetapi menyimpan kerasnya sejarah di setiap sudutnya. Para penambang dulu menjadikannya sebagai bekal, makanan sederhana yang mampu bertahan lama di bawah tanah gelap, di antara suara palu dan derak batu bara.
Saat kamu menggigitnya, rasa asin gurihnya seolah membisikkan cerita tentang ketahanan hidup, tentang bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menjadi penyambung nyawa. Saat siang menjelang dan matahari menyinari kota tambang ini, warung-warung kecil mulai menghidangkan gulai itiak. Bebek muda yang dimasak perlahan dalam bumbu pedas ini bukan sekadar hidangan biasa. Ia adalah perwujudan dari kekuatan dan ketelitian, seperti bagaimana masyarakat Sawah Lunto yang dahulu harus bertahan dari kerasnya kehidupan tambang, tetap mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa dari apa yang mereka punya. Daging bebeknya lembut, tetapi tak mudah lepas dari tulangnya. Bumbunya menyerap sempurna hingga ke setiap serat. Setiap suapan membangkitkan semangat, seakan menghidupkan kembali nyali mereka yang pernah bekerja di dalam perut bumi. Menjelang sore, ketika lelah mulai menjalari tubuh, tak ada yang lebih menenangkan selain segelas teh talua. Teh kental yang dicampur kuning telur ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tetapi bagi masyarakat Sawah Lunto, ini adalah ramuan energi. Dulu, para pekerja tambang meminumnya untuk menambah kekuatan sebelum kembali masuk ke dalam terowongan gelap. Rasa manisnya dipadu dengan kehangatan teh dan sedikit sentuhan jeruk nipis memberikan sensasi unik seperti perpaduan antara harapan dan kenyataan. Saat teh ini menyentuh bibir, ia seakan mengalirkan kembali energi yang sempat hilang, mengingatkan bahwa setiap kesulitan pasti diiringi oleh kehangatan yang menanti di ujung jalan. Dan ketika malam tiba, aroma daging panggang mulai menguar dari penjajah kaki lima. Sate rusa, makanan khas yang tak bisa dilewatkan, menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mencicipi sesuatu yang berbeda. Dagingnya empuk, dipanggang perlahan hingga bumbu meresap ke dalamnya. Ada kisah dalam setiap gigitan, kisah tentang hutan-hutan yang mengelilingi Sawah Lunto, tentang pemburu yang mencari rezeki, dan tentang bagaimana alam selalu menyediakan yang terbaik bagi mereka yang tahu cara menghormatinya. Sawah Lunto bukan hanya tentang tambang dan sejarah kelamnya. Kota ini adalah tentang ketahanan, tentang bagaimana kehidupan terus berjalan meskipun sejarahnya dipenuhi keringat dan air mata. Dan makanan-makanan yang lahir dari kota ini bukan sekadar hidangan, tetapi warisan rasa yang membawa kita kembali pada kisah yang telah lama tertulis dalam batu dan tanahnya. Bagi mereka yang pernah mencicipinya, rasa itu tak hanya melekat di lidah, tetapi juga di hati. Seperti jejak langkah para penambang yang tak akan pernah hilang dari ingatan Sawah Lunto. Sawah Lunto adalah sebuah kota kecil di Sumatera Barat yang memiliki sejarah unik sebagai kota tambang batu bara sejak zaman kolonial Belanda. Namun, ada beberapa fakta menarik tentang Sawah Lunto yang masih jarang diketahui. 1. Dulunya kota hantu. Setelah masa kejayaan tambang batu bara berakhir di akhir abad ke-20, banyak penduduk Sawah Lunto yang pindah ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Akibatnya, kota ini sempat disebut sebagai kota hantu karena jumlah penduduknya yang sangat sedikit dan banyak bangunan yang terbengkalai. 2. Peninggalan orang Ransai. Ketika Belanda mengelola tambang batu bara di Sawah Lunto, mereka menggunakan tenaga kerja paksa yang dikenal sebagai orang rantai. Para pekerja ini adalah narapidana dari berbagai daerah di Nusantara yang dipaksa bekerja di tambang dengan kaki yang dirantai agar tidak melarikan diri. Banyak dari mereka meninggal karena kerja paksa dan kondisi yang keras. 3. Terowongan tambang yang masih tersimpan. Beberapa bekas terowongan tambang batu bara di Sawah Lunto masih ada hingga sekarang. Salah satunya adalah Lubang Mbah Soero yang kini menjadi objek wisata sejarah. Terowongan ini dulunya adalah jalur kerja paksa bagi orang rantai dan menjadi saksi bisu kekejaman sistem kolonial. 4. Warisan Dunia UNESCO. Pada tahun 2019, Sawah Lunto resmi diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena warisan industrinya yang unik dan bersejarah. Ini menjadikan Sawah Lunto sebagai salah satu dari sedikit kota pertambangan di Asia Tenggara yang mendapat status ini.
Kelima, memiliki museum kereta api tertua di Sumatera. Kota ini juga memiliki museum kereta api Sawah Lunto yang dulunya adalah stasiun utama untuk pengangkutan batu bara. Di museum ini masih terdapat lokomotif uap tua termasuk Mak Itam, lokomotif legendaris yang pernah mengangkut batu bara dari Sawah Lunto ke pelabuhan di Padang. Festival budaya dan tradisi lokal ke-6. Meski terkenal sebagai kota tambang, Sawah Lunto juga memiliki kekayaan budaya Minangkabau yang masih terjaga. Setiap tahun, kota ini mengadakan berbagai festival seperti Festival Serak Gulo yang merupakan tradisi berbagi gula sebagai simbol kebersamaan. Sawah Lunto bukan sekadar kota tambang biasa, tetapi kota yang menyimpan sejarah panjang tentang perjuangan, kolonialisme dan transformasi dari kota mati menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik. Apa ada bagian yang ingin kamu eksplor lebih dalam? Kesimpulannya, Sawah Lunto kota kecil dengan sejuta cerita. Sawah Lunto bukan sekadar kota tua biasa. Ia adalah saksi bisu sejarah, tempat di mana kisah kelam kerja paksa, kekayaan tambang batu bara serta kejayaan kolonial Belanda berpadu dalam satu ruang waktu. Kota ini memiliki keunikan tersendiri, dari bangunan kolonial yang masih berdiri kokoh, terowongan tambang yang menyimpan misteri hingga pesona alam yang memikat. Sebagai warisan dunia UNESCO, Sawah Lunto menawarkan lebih dari sekadar wisata sejarah. Kota ini menghadirkan perpaduan budaya Minangkabau yang masih lestari, pesona arsitektur klasik, serta suasana mistis yang tak bisa diabaikan. Dari lubang tambang Embah Soero yang penuh cerita pilu hingga kereta tua Mak Itam yang menyimpan misteri, setiap sudut kota ini menyimpan kisah yang patut untuk dijelajahi. Namun, di balik jejak kolonial yang membekas, Sawah Lunto kini berkembang menjadi kota wisata edukatif dan budaya. Wisatawan dapat menyusuri lorong-lorong tambang, menikmati keindahan Danau Biru atau sekadar merasakan ketenangan di antara perbukitan hijau. Sawah Lunto adalah kisah tentang masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Ia adalah kenangan tentang kejayaan dan penderitaan yang kini terus dijaga agar dunia tak lupa. Kota ini mengajarkan kita bahawa sejarah harus dihormati dan warisan harus dirawat, agar generasi mendatang bisa terus belajar dari setiap butiran debu batu bara yang pernah menghidupinya. Sawah Lunto, kota kecil dengan sejuta cerita, di mana masa lalu dan masa kini bertemu. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.